Salam sehat kawan Diska, apa kabar? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi dengan info sehat melalui kawan Diska. Nah kawan, pada kesempatan siang hari ini kami telah mengundang narasumber dari Puskesmas Banjarjo. Nah kita akan ngobrol tentang hari yang bagus nih di bulan Februari karena banyak kegiatan yang dijalankan di bulan Februari. Salah satunya adalah bulan timbang. Nah, telah hadir Mbak Anggra ini. Selamat datang Mbak Anggi nih ya. Kemudian Mbak Latifah. Nah, teman, bahwa beliau berdua adalah Promkes, jadi penyuluh kesehatan nih, promosi kesehatan yang dari Puskesmas Banjarjo. Nah, Mbak Anggi dan Mbak Latifah, kita saat ini ambil topik nih ya terkait dengan hari yang baik, bulan yang baik, yaitu bulan Februari yang biasanya selalu kita pakai sebagai kegiatan bulan timbang. Nah, kalau boleh tahu kegiatan bulan timbang ini yang seperti apa sih? Iya. Jadi bulan timbang itu memang bulan yang spesial. Spesial. Iya, bulan spesial karena selain dilakukan pemantauan tumbuh kembang anak di Posyandu, itu juga ada pemberian vitamin A pada bayi dan balita. Iya, kemudian untuk apa saja sih kegiatannya? Bulan timbang itu memang dilaksanakan di Posyandu. Tetapi untuk juga dilakukan di fasilitas kesehatan. Jadi untuk mungkin yang posyandunya jauh bisa dilakukan di fasilitas kesehatan terdekat dengan rumahnya, seperti itu. Kemudian untuk kegiatannya banyak ya di waktu bulan timbang itu, Mbak Iva. Kalau untuk kegiatan di bulan timbang bisa ada 5 meja. Tetap nih ya, tetap hari buka posyandu dengan 5 meja nih ya. Oke. Selain hari buka posyandu 5 meja, hanya saja pada saat bulan timbang biasanya juga bersamaan dengan pemberian vitamin A. Sekaligus dengan pemberian vitamin A. Sekaligus dengan pemberian vitamin A. Nah, pemberian vitamin A itu juga ada 2. Ya, pemberian vitamin A biru dan merah. Untuk pemberian vitamin A biru diberikan kepada bayi usia 0 sampai 6 bulan. 6 bulan. Ya, untuk vitamin A merah untuk bayi usia di atas 6 bulan sampai 59 bulan. Oke. Nah, kegiatannya semuanya fokus ya, ada di posyandu dan juga mungkin di Faskes gitu ya, fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, selain dengan upaya pemberian vitamin A nih pada saat bulan timbang, nah kegiatan di bulan timbang sendiri itu apa sih? Apakah hanya datang dikasih vitamin A atau seperti apa nih? Baik, jadi yang pertama itu kan ada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah ini untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya ini dilakukan penimbangan berat badan, kemudian pengukuran tinggi badan atau panjang badan, kemudian ada pengukuran lingkar kepala, kemudian juga ada penyuluhan gizi dari kadin dan petugas, kemudian ini ada pemberian PMT atau pemberian makanan tambahan. Ada pemberian makanan tambahan juga. Oke. Nah, Mbak Anji, ini tadi kan kegiatannya banyak sekali nih ya. Nah, siapa saja yang diberi layanan nih di posyandu? Apa yang hanya mendapatkan vitamin A atau yang diharapkan semuanya bisa hadir nih? Ya, baik. Memang untuk kedepannya posyandu itu akan menjadi ILP, integrasi layanan primer. Untuk saat ini sedang berproses. Jadi semua sasaran 5 siklus hidup. Jadi mulai dari ibu hamil, kemudian bayi balita, remaja, usia produktif dan lansia ini kedepannya akan mendapatkan pelayanan kesehatan di posyandu. Jadi karena sedang berproses ini untuk yang bulan timbang pada
saat ini memang sementara masih difokuskan kepada anak, yaitu bayi dan balita. Bayi dan balita, jadi masih di posisi seperti posyandu biasa nih ya. Jadi sebelum ILP, karena masih berproses tadi ya Mbak Anggi. Oke, nah kita juga ingin tahu kawan Diska juga ya, bahwa apa sih sebenarnya manfaat dari pelaksanaan bulan timbang itu sendiri. Manfaat mungkin pada balita atau mungkin pada program juga nih. Untuk manfaat dari bulan timbang itu sendiri, di antaranya di kegiatan bulan timbang bisa juga untuk kalian melakukan screening kesehatan pada bayi dan balita. Lalu untuk pemantauan pertumbuhan bayi dan balita itu sendiri, karena sekarang kan juga ada program untuk penurunan stunting. Betul. Ya. Nah, penurunan stunting itu bisa dipantau dari hasil pengukuran tinggi badan ataupun panjang badan balita di posyandu. Oke, jadi sebenarnya manfaatnya cukup banyak nih ya, sebagai salah satu upaya untuk percepatan penurunan stunting. Arahnya ke sana nih ya Mbak Latifah ya. Nah, selain itu kita masih kadang-kadang juga pengen tahu juga pelaksanaannya sendiri ini apakah serentak di bulan Februari itu atau mungkin menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masing-masing nih, seperti apa nih Mbak Anggi untuk bulan timbang itu sendiri? Baik, memang karena bulan timbang ya, jadi bulan yang identik dengan penimbangan balita, kemudian pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya, jadi memang difokuskan pada bulan Februari dan juga pada bulan Agustus itu juga bulan timbang. Jadi setahun ada 2 kali. Jadi memang untuk ayah dan bunda, karena di sini juga selain dengan dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, juga dengan pemberian vitamin A, maka diharapkan semua anak ini mendapat pelayanan baik di posyandu maupun di fasilitas kesehatan. Oke, pada saat bulan timbang tadi disampaikan sama Mbak Latifah ya, bahwa ada pengukuran tinggi badan atau panjang badan dan juga berat badan. Ya, seperti itu nih Mbak Latifah. Nah, mungkin bisa ceritakan kepada kawan Diska nih, sebenarnya seperti apa kalau masa anaknya bayi harus ditidurkan? Nah, seperti apa nih untuk pengukurannya? Untuk pengukuran bayi usia di bawah 1 tahun, untuk pengukuran panjang badannya bisa menggunakan link board. Itu alat khusus gitu ya. Jadi bayi tersebut ditidurkan, kemudian bisa dibantu oleh sekitar 2 atau 3 orang, mungkin 1 dari kader dan orang tuanya, atau mungkin di situ juga ada petugas kesehatan. Posisinya harus lurus dulu, ditidurkan nih ya, dulu. Lalu dipegang di bagian kaki, di bagian kepala, jadi harus 1 garis lurus. Oke, baru nanti dilihat nih ya di alat ukurnya tadi ya, berapa panjang badan si bayi nih ya. Nah, kemudian untuk sasaran itu bayi. Nah, kalau di atas bayi berarti kalau lebih dari 1 tahun seperti apa nih? Oh iya. Kalau untuk lebih dari 1 tahun bisa menggunakan mikrotoys. Iya, jadi untuk pengukurannya bisa berdiri, tapi tetap memperhatikan 5 titik. Ya, apa nih? Titik mana aja nih yang perlu? Bagian pundak belakang, pantat, tumit, dan bagian punggung. Ya. Oke. 5 titik ini harus sejajarnya atau 1 garis lurus seperti itu ya. Jadi artinya si anak harus diposisikan sedemikian rupa sehingga 5 titik ini harus benar-benar dalam 1 garis seperti itu nih Mbak Latifah ya. Karena ini apakah apabila di antara 4 titik ini berbeda, apakah bisa mempengaruhi tinggi badannya sih? Mempengaruhi tinggi badan anak tersebut. Oh, bisa mempengaruhi juga. Oh gitu. Jadi nih kawan Diska, jadi untuk bunda yang datang ke posyandu atau di fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki bayi dan balita, pada saat datang nih di bulan timbang harus diperhatikan. Jadi tidak serta-merta
menyerahkan di posyandu untuk diukur, tapi ikut membantu di dalam pelaksanaan pengukuran. Seperti itu nih ya harapannya ya. Karena kita juga ingin memberikan apa ya? Oh, anak ini tumbuhnya bagus. Seperti itu nih ya Mbak Anggi ya. Nah, Mbak Anggi, kita ingin tahu juga nih tujuan dari penimbangan itu sendiri seperti apa ya? Iya, jadi tujuan dari tidak ada penimbangan sebenarnya juga pengukuran tinggi badan, lingkar kepala itu untuk agar orang tua itu mengetahui pertumbuhan pada anak, kemudian menemukan sejak dini jika ada gangguan pertumbuhan pada anak, sehingga segera bisa diatasi jika ada gangguan pertumbuhan atau perkembangan seperti itu. Kalau sampai saat ini di Puskesmas Banjarrejo ini kan juga mulai persiapan atau sudah mulai jalan nih di Puskesmas Banjarrejo untuk bulan timbang nih? Sudah mulai jalan. Sudah mulai jalan. Ya. Nah, sekarang apabila di dalam bulan timbang ini nanti hasilnya kan setelah pelaksanaan ada hasil nih ya. Ternyata tinggi anak umur sekian harusnya sudah sekian, berat badannya sekian. Apabila ada perbedaan atau kelainan, bahasanya kelainan tinggi dan umur nih ya Mbak Anggi ya. Nih apa yang dilakukan di teman-teman puskesmas nih? Untuk yang dilakukan oleh teman-teman di Puskesmas Banjarrejo setelah kegiatan bulan timbang biasanya dilakukan verifikasi, verifikasi data dulu. Apabila ditemukan selisih, nah itu nanti bakal dijadikan satu lagi balitanya, diukur ulang. Oh, dilakukan pengulangan. Oke. Dilakukan pengulangan pengukuran oleh petugas kesehatan dan Nah, apabila dari hasil akhir nih ya, setelah diulang, ternyata juga pasti ada resume ya Mbak ya. Sudah benar cara pengukurannya. Ternyata memang ada istilahnya yang mungkin bisa dikatakan, oh ini ada masalah nih. Apa intervensi yang dilakukan? Biasanya bekerja sama dengan lintas program, khususnya di program gizi, untuk mengedukasi dan memberikan konseling kepada ibu, bayi dan balita. Oke, tetap ya. Mereka tetap ada perhatian khusus dari teman-teman di Banjarrejo nih ya, karena ini akan menyangkut bagaimana tingkat perkembangan dan pertumbuhan si anak seperti itu. Nah, sampai dengan saat ini nih jumlah balita di Banjarrejo ada berapa nih Mbak kira-kira nih? Yang kira-kira nanti hadir di bulan timbang nih? Yang hadir di bulan timbang mungkin kurang lebih 1.000. Banyak juga kawan. Soalnya kita ada 4 kelurahan, gitu. Memang, dari perkelurahannya itu juga cakupan sasarannya juga cukup banyak. Oke. Nah, kawan Diska, ternyata manfaat dari upaya penimbangan yang serentak dilakukan di bulan Februari ini ternyata cukup banyak. Karena balita-balita kita akan diketahui bagaimana tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, Mbak Anggi, kita juga ingin tahu juga nih seberapa penting sih masyarakat atau ibu balita ini harus hadir di bulan timbang ini. Iya, baik. Memang peran terutama orang tua sebenarnya itu sangat penting sekali dalam hadir di bulan timbang, karena mungkin jika ada orang tuanya yang bekerja ini akhirnya yang mengantarkan anak atau balita ke posyandu itu akhirnya mungkin bisa pengasuhnya atau neneknya. Sedangkan di bulan timbang itu sendiri biasanya ada petugas yang hadir yang akan memberikan penyuluhan atau konseling. Jadi waktu pengukuran ini kan dimasukkan dalam plot kurva yang ada di buku KIA untuk tumbuh kembangnya itu seperti apa. Biasanya petugas kesehatan jika ada yang kurang, misalkan status gizinya kurang atau tinggi badannya ini kurang, biasanya melakukan konseling ke orang tua balita tersebut. Nah, ini akan berbeda jika kita memberi konseling atau penyuluhan itu mungkin kepada pengasuhnya atau kepada neneknya. Nah, ini jadi memang peran ayah dan bunda dalam bulan timbang ini sangat penting juga untuk memastikan juga apakah pertumbuhan dan perkembangan anaknya itu sesuai dengan umur atau tidak. Nah, mungkin ayah bunda yang belum bisa mengantarkan anak dan balita ke posyandu bisa tetap memantau pertumbuhan dan perkembangannya balita itu lewat buku KIA, karena di situ sudah ditulis oleh
Bukader, misalnya Bukader Posyandu tingginya berapa, beratnya berapa, lingkar kepala. Nah itu bisa dilihat di kurvanya apakah sudah dalam batas normal ataukah ada penyimpangan. Nah, jika ada penyimpangan, ini yang harus segera waspada orang tuanya. Jika berat badannya kurang, bagaimana cara bisa konsultasi ke petugas kesehatan atau ke dokter atau bagaimana kondisi kesehatan dan perkembangan anak saya. Kemudian selain pertumbuhan, kita juga dilakukan screening perkembangan, yaitu dengan mengamati anak atau balita langsung. Kemudian ada kuesioner. Kuesionernya ini tentang tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya. Misalkan pada usia 1 tahun apakah sudah bisa berjalan, kemudian sudah bisa menyebut 1 atau 2 kata seperti itu. Jadi ada beberapa kuesioner dan jika sudah terjawab, sudah sesuai, berarti alhamdulillah bisa dikatakan perkembangannya ini baik. Oke, nah saya tertarik dengan yang kuesioner tadi nih Mbak Anggi sama Mbak Latifah nih. Terkait dengan kuesioner sendiri ini, apakah dilakukan pada saat ini, jadi di bulan Februari pada saat bulan timbang, ataukah memang itu dilakukan setiap bulan pada saat buka posyandu? Iya, baik. Untuk pengukuran perkembangan memang tidak setiap bulan, sasarannya biasanya untuk yang usianya ini 6-9 bulan, kemudian usia 12 sampai 18 bulan. Ya, dan itu bergantian biasanya sasarannya yang dilakukan pengisian kuesionernya. Jadi bergantian, akhirnya semua sasaran posyandu bisa diukur semua perkembangannya seperti itu. Oke, nah pasti nih di Banjarjo ada tips nih ya untuk mensukseskan bulan timbang nih. Mungkin dari Mbak Latifah bisa sampaikan tipsnya apa sih agar kegiatan bulan timbang ini nanti di bulan Februari ini nih ya, bulan ini kan ya, ini semuanya bisa hadir balitanya. Ada tim enggak yang dilakukan? Ya, kalau untuk di Puskesmas Banjarjo, kami dari tim penyuluh kesehatan biasanya melakukan circle. Ya, circle. Halo-halo dulu nih ya. Lalu setelah itu berunding dengan ibu-ibu kader ya, untuk membuat PMT yang semenarik mungkin supaya menarik minat bayi dan balita untuk datang ke posyandu itu sendiri. Mungkin nanti juga ada dari petugas-petugas dari puskesmas yang ingin memberikan penyuluhan seperti itu di posyandu. Kalau untuk di posyandu di Puskesmas Banjarjo juga biasanya melakukan kunjungan rumah. Itu, iya. Kunjungan rumah ini sebelum pelaksanaan atau sesudah pelaksanaan penimbangan nih? Biasanya dilakukan sebelum dan sesudah penimbangan. Ya, kalau sebelum itu menginformasikan kepada ibu bayi dan balitanya supaya tanggal sekian ada posyandu di sini, jam sekian, terus kegiatannya apa saja, mungkin ada penimbangan itu, pembagian vitamin A, atau nanti ada pembagian obat cacing, seperti itu. Nah, terus kalau untuk yang kunjungan rumah setelah pelaksanaan penimbangan, itu kegiatannya seperti sweeping. Ya, jadi sweeping terhadap sasaran yang belum hadir. Sweeping terhadap bayi dan balita yang belum mengikuti penimbangan pada saat pelaksanaan di posyandu itu. Nah, ibu-ibu kader itu kadang berinovasi. Memiliki inovasi. Ya, inovasi. Jadi ibu-ibu kader itu bawa alat ukurnya ke rumah bayi dan balita itu diukur langsung di rumah. Iya. Wah, semangat sekali nih ya teman-teman kader nih ya. Oke, ternyata upaya untuk mensukseskan dari pelaksanaan bulan timbang ini bermacam-macam nih ya, mulai dari siaran keliling, kemudian kunjungan rumah sebelum dengan harapan mengingatkan, kemudian kunjungan sesudah untuk pelaksanaan sweeping, dan mungkin juga bagian dari upaya intervensi ya terhadap hasil penimbangan. Nah nih Mbak Anggi, nih harapannya nih apa nih di bulan timbang ini? Harapannya untuk semua sasaran seperti anak bayi dan balita ini terpantau
Jadi terpantau pertumbuhannya, perkembangannya, kemudian orang tua mengetahui status kesehatan anaknya, kemudian jika ada ditemukan gangguan pertumbuhan atau perkembangan, ini segera konsultasi ke fasilitas kesehatan atau petugas kesehatan agar memang harapannya semua anak bayi dan balita ini dapat tumbuh sehat, dapat tumbuh sesuai dengan harapannya orang tua. Oke. Mereka malah mendapatkan pertumbuhan yang sesuai seperti itu ya dengan umurnya. Oke, nah baik kawan Diska, ternyata kalau kita bicara soal bulan timbang ternyata banyak sekali yang menarik sekali. Nah kawan Diska, mungkin kita berharap semuanya di pelaksanaan bulan timbang ini bunda-bunda bisa bawa ya ke posyandu, ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada. Nah, baik kawan Diska, terima kasih Mbak Latifah juga Mbak Anggi sudah hadir di kawan Diska menemani info sehat pada siang hari ini. Jadi bunda jangan lewatkan dan ayo datang ke posyandu dan fasilitas pelayanan kesehatan di bulan timbang bulan Februari ini. Tetap jaga kesehatan dan selalu stay tune di @promkes Kota Madiun. Kita ketemu di info sehat yang lainnya dan tetap semangat jaga kesehatan. Bye.